Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, termasuk mungkin diri kita, seringkali kalah dalam peperangan rohani menghadapi iblis. Hal itu terjadi karena iblis seringkali menerapkan strategi yang tidak mudah untuk ditebak. Terlebih lagi jika orang percaya dalam kondisi rohani yang tidak sehat. Strategi iblis kadang melalui sesuatu yang menakutkan atau teror, seperti yang hari-hari ini kita alami lewat COVID-19, dipakai oleh iblis untuk membuat banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi juga tidak jarang ia menggunakan cara-cara yang lembut, bahkan tidak mencurigakan, tetapi racunnya sangat mematikan. Karena berbahayanya tipu muslihat iblis ini, maka Rasul Yakobus menasehati kita untuk bersikap sebagai seorang pejuang rohani yang sedang ada di dalam medan peperangan, yang tidak boleh kalah oleh tipu muslihat iblis, melainkan harus menjadi pemenang. Karena itu, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca di atas, saudaraku, paling tidak Rasul Yakobus memberikan 2 poin penting bagi anak-anak Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Yang pertama, tunduk kepada Tuhan. Mengapa poin ini penting? Saudaraku, manusia seringkali cenderung tidak menyadari keterbatasan akan dirinya. Hal itu menyebabkan manusia lengah dan tidak waspada bahwa dirinya terbatas. Bisa melakukan sesuatu yang kecil saja atau memiliki sesuatu yang sedikit saja, misalnya keterampilan atau kepandaian atau kekayaan dan kehormatan, langsung membuat dirinya menjadi sombong, merasa diri hebat, merasa tidak butuh orang lain, bahkan tak jarang merasa tidak butuh Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, sebelum perintah untuk tunduk ini disampaikan, didahului dengan sebuah pernyataan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hal ini mau menegaskan bahwa tunduk kepada Tuhan adalah salah satu wujud dari kerendahan hati anak-anak Tuhan di hadapan Allah. Maka kata tunduk mempunyai makna dengan sadar menempatkan diri di bawah sesuatu atau di bawah orang lain. Itu artinya ketertundukan ini bukan karena paksaan, melainkan karena kerelaan dan sadar bahwa diri kita tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan dan bahkan tanpa orang lain. Dengan demikian, untuk bisa menjadi pemenang dalam peperangan rohani, seseorang harus dengan sadar menempatkan dirinya di bawah kekuasaan Tuhan dan di bawah otoritas daripada Tuhan. Sebab dialah yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan masa depan kita pun ada di dalam genggaman tangannya. Maka dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, kita harus yakin kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kedua, lawanlah iblis. Mengapa kita harus melawan iblis? Saudaraku, ketika kita takut, sebenarnya kita sudah berada pada titik setengah dari kekalahan melawan iblis. Dan kalau kita terus-menerus takut, kita sebenarnya sudah kalah.
Bisa jadi orang percaya kalah dalam peperangan rohani karena dia takut pada iblis. Karena itulah Rasul Yakobus menegaskan supaya orang percaya melawan iblis dan jangan takut kepadanya. Kata lawanlah mempunyai makna menolak, menentang, dan memberontak. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi peperangan melawan iblis. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita pasti rindu menjadi pemenang dalam peperangan rohani ini. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan sombong, jangan merasa diri kuat tanpa bantuan Tuhan, jangan merasa diri hebat dan bisa melakukan segala sesuatu atas kekuatan sendiri, melainkan harus senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Hati-hatilah kalau kita merasa kuat, jangan-jangan kita akan mudah dikalahkan oleh pekerjaan iblis. Dan yang perlu senantiasa kita lakukan kepada Allah adalah tunduk kepada otoritasnya dan senantiasa bergantung kepada kekuatannya. Mengapa? Karena dialah yang terkuat dari seluruh kekuatan yang ada di alam semesta ini. Dan kekuatannya itu akan diberikan kepada kita jika kita merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa dialah kekuatan hidup kita satu-satunya. Jika semua itu kita lakukan, saudaraku, saya sangat yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam peperangan melawan tipu muslihat iblis yang hari-hari ini sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi ingat bahwa Allah kita jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih luar biasa dari segala pekerjaan iblis. Oleh sebab itu, mari kita mendekat kepada Allah, semakin bergantung kepadanya, dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Kami rindu hidup kami senantiasa dibentengi oleh kuasa Tuhan, disertai dengan otoritas Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, terlebih di dalam melawan tipu muslihat iblis yang terus-menerus mengintimidasi hidup kami melalui situasi, melalui masalah, dan berbagai-bagai hal. Terima kasih, kami percaya janji kemenangan-Mu akan menjadi milik kami sebab kami mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
firman-Mu.